Ini rahasia stamina dan vitalitas kaum pria. Feel so good. You do that thing you do. Kombinasi kopi dan jahe bisa membantu mempertahankan vitalitas dan memperkuat daya tahan seksualitas agar bisa lebih lama. Tapi ada syaratnya. Nah, kok ada syaratnya? Ya, tentu ada syaratnya. Kenapa? Karena masih banyak orang yang minum kopi jahe, tapi vitalitas dan staminanya tidak optimal. Bahkan tidak mampu ereksi. Kok bisa? Nah, kenapa itu terjadi dan bagaimana solusinya? Kita simak pada video ini bersama saya, Dr. Faidon Lumanturuan. Oke, kita mulai hari ini bersama saya, Dr. Faidon Lumanturuan. Izinkan saya mengucapkan salam untuk Anda. Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Swastiastu, Shalom, Haleluya, Besim Yesus Amasia, Salam Kebajikan, Rahayu. Oke, penelitian di Kanada dan di Amerika menyatakan bahwa lama hubungan seksual yang cukup itu sejak penetrasi, semenjak masuknya si otong masuk ke dalam tempat bercocok tanam itu sekitar 3-7 menit ya. Yang diinginkan cukup itu sekitar 3-7 menit. Yang diinginkan itu sekitar 7-13 menit. 7-13 menit. Tapi kalau di bawah 2 menit itu dianggap kurang. Nah, sedangkan kalau hubungan seksnya sekitar 10-30 menit itu udah dianggap terlalu lama. Nah, kemudian ada penelitian lagi yang menunjukkan bahwa ternyata rata-rata 45% pria itu berejakulasi setelah masuk gitu ya, setelah penetrasi itu dalam waktu 2 menit. Jadi kan mungkin banyak yang mengalami ketidakpuasan. Kalau Anda mendengar orang merasa puas-puas aja, mungkin dia termasuk yang mungkin 55% ya, yang merasakan cukup gitu. Nah, ada yang menarik lagi nih. Menurut riset dalam jurnal Reproductive Medicine and Biology, rata-rata hubungan intim pasangan menikah di Jepang berhubungan sekitar 10-15 menit sejak penetrasi sampai ejakulasi. Nah, ayo siapa yang suka nonton JAV nih, Japanese Adult Video. Ayo ketahuan nih yang suka nonton. Nah, mungkin banyak Anda yang suka nonton itu juga nonton siapa tuh? Kakek siapa itu namanya ya, Anda tahu lah ya, saya nggak sebut namanya. Itu terus Anda berpikir bahwa hubungan seks itu harus lama itu ya, bahwa itu videonya disambung, di-cut, jadi misalnya bermain di 4 hari yang berbeda, 15 menit kali 4 jadi seolah-olah 1 jam. Terus Anda berpikir itu semuanya dia kuat 1 jam main terus-terusan gitu ya. Terus Anda berpikir obatnya apa? Kan begitu? Nggak begitu ya. Mungkin ada penggunaan obat-obatan tertentu untuk membantu vitalitas, tapi pada video kita kali ini kita ingin belajar untuk bisa punya kemampuan seks yang bagus itu karena tubuh Anda sehat. Nah, kenapa saya harus ke sana? Karena memang agenda saya adalah berbicara tentang edukasi kesehatan. Nah, nanti hubungannya dengan kopi dan jahe apa sebentar saya sampaikan. Jadi, paling tidak ada 3 alasan yang menyebabkan laki-laki susah bertahan lama dalam berhubungan seks. Jadi 3 alasan ini adalah hal yang sangat klasik, di depan mata jelas tapi diabaikan. Apa itu? Pertama adalah hipertensi, kedua adalah gula darah tinggi, dan ketiga adalah kolesterol tinggi. Ya, hipertensi, gula darah tinggi, dan kolesterol tinggi. Kenapa? Saya ceritakan begini. Hipertensi itu berhubungan dengan penyumbatan pembuluh darah. Ya, penyumbatan pembuluh darah. Kalau pembuluh darahnya tersumbat, ya, bukan hanya di otak, bukan hanya di jantung, tapi di alat vital laki-laki. Artinya apa? Bayangin ada pipa yang bisa mengantarkan darah. Asumsi ini hanya pakai angka kata-kata ya. Asumsi misalnya alat vital laki-laki, penis itu menerima aliran darah misalnya 3 cc ya. Ya. Kemudian saat ereksi menerima aliran darah misalnya 3 cc. Ini hanya angka untuk membuat Anda mudah saja. Tapi karena adanya penyumbatan pembuluh darah, maka yang masuk cuma 2,8 cc misalnya, kurang 10%. Kira-kira
kekerasan ereksinya berkurang nggak? Berkurang. Tapi mungkin masih bisa ereksi, masih keras, ya. Tapi sudah jelas berkurang. Mungkin nggak sampai segitu. Yang biasanya 3 cc jadi 2,9 cc misalnya begitu. Mungkin cuma 1 cc selisihnya, tapi sudah mulai ada pengurangan. Dan ketika berhubungan dengan berjalan dengan waktu, maka penyumbatan makin banyak, maka tiba-tiba aja Anda yang laki-laki mungkin ada yang merasakan masalah dengan kemampuan ereksi. Nah, dan ini juga banyak. Kenapa? Karena saya mau sampaikan sama Anda bahwa 1 dari 3 orang di Indonesia, ya menurut data riset kesehatan, itu punya masalah dengan hipertensi. Ya, usia 18 tahun ke atas, sekitar 30% orang di Indonesia itu mengalami hipertensi. Jadi, masalah orang Indonesia itu hipertensi itu bisa nantinya berhubungan dengan ereksi. Jadi banyak jumlah orang yang bisa mengalami masalah impotensi. Nah, kedua, gula darah tinggi. Gula darah tinggi itu menyebabkan sama penyumbatan pembuluh darah, karena gula darah itu bisa melukai bagian dinding dalam dari pembuluh darah. Bayangkan kayak pipa, dia seperti digesek-gesek. Nah, jadi terjadi penyumbatan pembuluh darah. Nah, yang ketiga adalah kolesterol tinggi. Nah, kolesterol tinggi juga sama ceritanya. Kolesterol yang rusak bisa menyebabkan dia nempel tuh di dalam dinding pembuluh darah, jadi ada penyumbatan. Jadi baik hipertensi, gula darah tinggi, dan kolesterol tinggi sebetulnya adalah tanda bahwa proses penyumbatan sudah terjadi, dan seharusnya kita waspada di situ, ya, waspada di situ. Bahwa kata kuncinya adalah memelihara pola hidup yang sehat, bukan obatnya apa, ramuannya apa. Kalau saya hari ini berbicara ramuan, itu adalah sebagai alat bantu untuk membantu mengoptimalkan kesehatan Anda. Tapi gaya hidupnya harus diubah nih. Misalnya Anda sekarang umur berapa? 30 tahun, ya, 40 tahun. Mungkin selama 20 tahun dalam kehidupan Anda ini pola hidupnya tidak sehat. Kemudian sekarang di usia 30 atau di usia 40 mulai ada penyumbatan pembuluh darah yang masih kecil di otak, di jantung, di alat vitalnya mungkin, sehingga sudah mulai merasa penurunan kemampuan seksual. Nah, kemudian pada saat ini terjadi, mungkin orang mengambil shortcut menggunakan obat-obatan, ya, yang mengandung sildenafil misalnya, ya, atau Viagra, mungkin Anda kenalnya seperti itu. Oke, kemudian bisa ereksi. Tapi kan proses penyebab terjadinya sumbatan Anda diamkan terus, sehingga prosesnya akan berjalan terus, sehingga suatu saat nanti obat-obatan pun tidak berguna. Ya, kenapa? Ya sudah susah, gitu. Tidak bisa berfungsi optimal karena proses perusakan tubuh Anda berjalan terus. Nah, jadi kata kuncinya saat ini adalah mengubah pola hidup dulu. Biasakan makan buah 3 kali sehari, memilih karbohidrat yang sehat, kemudian memilih menu yang tidak digoreng, mengkonsumsi lemak sehat, dan minum air putih yang cukup. Plus, Anda harus olahraga. Saya minta sih tiap hari, ya, 6 hari seminggu minimal, misalnya jalan kaki. Ditambah 2 kali seminggu Anda melakukan aktivitas latihan beban. Ini basic, jadi makan sehat sama olahraga itu adalah 2 kombinasi yang harus diperhatikan, harus dikerjakan. Dan kemudian setelah itu kita boleh menggunakan ramuan untuk membantu kesehatan kita, kopi dan jahe. Nah, baru kita masuk ke situ. Nah, ketika mengkonsumsi kopi dan jahe ada syaratnya. Tadi saya bilang di awal bahwa ada syarat penting untuk mengkonsumsi kopi dan jahe. Syarat pentingnya apa? Jangan pakai gula pasir. Kalau Anda pakai gula pasir, tentu rasanya enak. Tentu, apalagi kopi, jahe, gula pasir, dan kental manis, ya. Anda mungkin bilangnya susu kental manis, itu gulanya tinggi. Gula itu nanti menyebabkan penyumbatan pembuluh darah, ya. Prosesnya panjang, ya. Gula menyebabkan pengentalan darah. Jadi counterproduktif, ya. Mungkin ada dampaknya kesegaran, merasa nyaman karena gulanya, tapi kalau diterusin malah nggak ada dampak kesehatannya. Nah, jadi pakai apa? Pakai gula aren. Kopi, jahe, pakai gula aren. Nah, sekarang saya mau bahas ceritanya bagaimana. Pertama, kopi itu membantu meningkatkan stamina. Kedua, kopi meningkatkan kecepatan aliran darah, dan kopi meningkatkan kemampuan tubuh untuk kontrol gula darah. Jadi, tenaga Anda bisa lebih maksimal. Kopi juga bisa membantu proses pembukaan pembuluh darah walaupun tidak langsung. Kedua, jahe. Jahe mengandung banyak polifenol. Kalau jahe merah mungkin yang terkenal namanya gingerol. Nah, kalau pada jahe hitam itu mengandung 5,7 dimetoksiflavon. Agak berbeda, tapi mekanismenya
bisa mirip-mirip lah. Nah, jadi misalnya Anda mengkonsumsi kopi dengan jahe, jahe itu nanti mampu membuka pembuluh darah, dia seperti Viagra alami, ya. Baik jahe kuning atau jahe merah atau jahe hitam membantu untuk itu, tapi mungkin jahe kuning kecuali yang pedas ya, Anda bisa ketemu jahe kuning yang pedas atau jahe merah yang pedas, jahe hitam yang pedas, jahe hitam sih pasti pedas ya. Itu membantu proses pembukaan pembuluh darah, dia seperti Viagra alami, tapi bukan yang sekuat obat Viagra, tidak bisa ya. Jadi ini kan kita bicara natural. Kemudian jahe juga membantu meningkatkan kekuatan, dan jahe yang sama, baik jahe kuning, jahe merah maupun jahe hitam, itu membantu sebagai anti peradangan yang kuat, membantu meredakan nyeri, dan juga membantu mengurangi yang namanya rangsang. Jadi ketika Anda mengkonsumsi jahe rutin, itu rasa-rasa geli dan gatal pada alat vital itu bisa sedikit dikurangi, nggak banyak banget, sedikit. Ya tentu setelah itu kan dikombinasikan dengan teknik dan psikologis ya, itu kembali pada Anda. Ya mungkin Anda lebih lihai dari saya, Anda baca buku, nonton videonya lebih banyak dari saya lah. Saya tahu itu, apalagi yang laki-laki, wah ini lebih pintar dari saya ini soal urusan posisi, bikin geli-geli itu Anda lebih jago dari saya deh. Tapi saya bicaranya masalah kesehatannya. Nah jadi kopi jahe dengan gula aren, Anda kocok, Anda aduk ya, kemudian Anda minum rutin sebagai bagian dari pola hidup sehat sambil tetap menjalankan pola hidup sehat tadi. Dan atau Anda bisa meminum minuman yang langsung jadi, misalnya ada kopi, kemudian jahe hitam, dan mungkin pemanisnya yang pakai namanya nano sweetener. Nah ini adalah salah satu produk yang mungkin bermanfaat karena membantu kesehatan juga, membantu meningkatkan vitalitas Anda. Nah kopi, jahe, dan nano sweetener ini barang jadi ya, kopi saset yang sudah jadi Anda tinggal langsung minum aja, dibawa kemana saja sebagai bagian sehari-hari, itu baik buat kesehatan Anda. Anda boleh pilih, tidak harus kopi yang paketan kopi jahe hitam ini, tidak harus gitu. Anda bisa memilih kopi jahe gula aren, Anda bisa pakai kopi saset, kalau bisa dua-duanya kenapa tidak. Ya demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Tuhan Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Salam sehat dari saya.